Teradu, Komisioner Bawaslu Kalimantan Selatan sebagai orang-orang yang sudah sangat mengerti hukum kepemiluan seharusnya paham. Saya mensomir rekan-rekan Bawaslu Kalimantan Selatan untuk menunjukkan pasal yang mana kalau kami mengadukan pasal 71 ayat 3 maka harus TSM. Tidak ada. TSM itu hanya berlaku untuk money politik yang diatur dalam pasal 73 ayat 1 ayat 2 junto pasal 135. Itu TSM. Jadi saudara tidak bisa berlindung di balik putusan Mahkamah Konstitusi. Seharusnya saudara jelaskan apakah analisa-analisa yang saudara sampaikan ini di mana letak kesalahan dalil kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buntut dari ketidakprofesionalan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terhadap sejumlah kecurangan pada proses Pilkada Gubernur 9 Desember 2020 lalu masih berlanjut. Denny Indrayana sebagai calon gubernur Kalsel mengadukan Bawaslu Kalsel ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu RI. Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dilaksanakan secara virtual pada hari Kamis 1 April 2021 lalu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia. Sebagai pengadu adalah Denny Indrayana, Cagup Kalimantan Selatan yang memberikan kuasa kepada Muhammad Razib Barokah. Sebagai teradu adalah Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Erna Kashpiah, Iwan Setiawan, Aris Mardiono, Azhar Ridani, dan Nur Kholis Majid. Pokok aduan adalah teradu 1-5 didalilkan bertindak tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dalam menindaklanjuti laporan pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh paslon nomor 1 atas nama Haji Sahbiri Nor selaku petahana terkait dengan politisasi tembakau COVID-19. Pengadu juga mendalilkan terhadap kesalahan fatal kajian atas laporan yang dilakukan oleh teradu 1-5. Ada ketidaksesuaian antara hasil analisa dan kesimpulan kajian, serta hasil kajian tidak diserahkan kepada pengadu. Dalil aduan terakhir yakni teradu tidak mengakomodir permintaan pengadu untuk memberikan berita acara klarifikasi saksi-saksi pengadu. Terlanjur tayang menampilkan proses sidang tersebut dalam beberapa video bersambung. Video ini telah mengalami editing namun tidak menghilangkan substansinya. Link video lengkapnya kami sertakan di deskripsi. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengadu, selamat sore, saudara pengadu. Baik, yang mulia. Saudara pengadu tadi klarifikasi atau bantahannya. Sebelum saya periksa saksi, ya, nanti yang akan diambil sumpahnya oleh saudara yang mulia Prof. Halim dari Banjarmasin, saya beri kesempatan untuk melakukan bantahan atau tanggapan terhadap tadi jawaban daripada saudara teradu. Dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Pertama tadi disebutkan bahwa hasil kajian nomor 3 2020 ini sudah selesai di Mahkamah Konstitusi. Saya ingin menyatakan begini yang mulia. Teradu, Komisioner Bawaslu Kalimantan Selatan sebagai orang-orang yang sudah sangat mengerti hukum kepemiluan seharusnya paham. Tadi disebutkan bahwa dugaan-dugaan yang kami bawa ke Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak terbukti karena tidak bersifat TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Saudara-saudara harus paham bagaimana beda cara menangani perkara yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi dengan yang saudara periksa di Bawaslu Kalimantan Selatan. Di Mahkamah Konstitusi, kami harus membuktikan unsur TSM dengan hanya 5 orang saksi. Dalil kami di Mahkamah Konstitusi sangat banyak.
Dan 5 orang saksi tentu kami pecah untuk membuktikan dalil kualitatif, termasuk pelanggaran sembako, dengan dalil-dalil PSU. Berbeda dengan Bawaslu Kalimantan Selatan, pasal 71 ayat 3 yang kami dalilkan tidak membutuhkan unsur TSM jika diperiksa oleh Bawaslu Kalimantan Selatan. Saya mensomir rekan-rekan Bawaslu Kalimantan Selatan untuk menunjukkan pasal yang mana kalau kami mengadukan pasal 71 ayat 3 maka harus TSM. Tidak ada. TSM itu hanya berlaku untuk money politik yang diatur dalam pasal 73 ayat 1 ayat 2 junto pasal 135. Itu TSM. Jadi saudara tidak bisa berlindung di balik putusan Mahkamah Konstitusi. Seharusnya saudara jelaskan, apakah analisa-analisa yang saudara sampaikan ini, di mana letak kesalahan dalil kami? Tadi kami sudah sampaikan unsur gubernur, kewenangan, program, kegiatan, 6 bulan, menguntungkan, itu sudah terpenuhi semua, dan itu semua ada di hasil analisa kajian saudara. Radu mengatakan bahwa kami tidak menyatakan unsur-unsur tersebut terpenuhi. Saudara tidak menyatakan secara langsung. Tapi secara kajian analisa itu jelas-jelas dinyatakan terpenuhi. Karena saudara sudah mengakui bahwa ini kegiatan yang menguntungkan. Hanya saudara tidak sampaikan saja unsur ini terpenuhi, unsur gubernur terpenuhi, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita baca secara rasio legisnya itu sudah terpenuhi. Kita lihat, kita bandingkan dengan putusan yang 02. Saudara sudah memaparkan semuanya terpenuhi dan kesimpulannya menyatakan menolak. Dan dalam kajian yang 03 ini, kalau saudara bilang tidak menyatakan terpenuhi, jangan lupa, saudara juga tidak menyatakan tidak terpenuhi loh. Kecuali saudara nyatakan unsur gubernur tidak terpenuhi, unsur kegiatan tidak terpenuhi, unsur kewenangan tidak terpenuhi. Tapi tidak ada itu dianalisa. Dan kalau kita baca, kecenderungannya itu terpenuhi. Itu yang pertama, terkait inkonsistensi hasil kajian 03 2020. Jadi saudara jangan berlindung di balik putusan MK yang jelas-jelas metode penanganannya berbeda. Yang kedua, mengenai tidak diberikannya hasil kajian. Itu jelas-jelas dalam pasal 24 kalau nggak salah, peraturan Bawaslu 8 2020 menyatakan itu bersifat rahasia hanya selama belum diputus dalam sidang pleno. Seharusnya kalau saudara-saudara benar-benar menganut prinsip keterbukaan, tanpa harus mempersulit memberikan hasil kajian ketika sudah diputus dalam rapat pleno. Karena tidak ada lagi hal yang harus diperiksa dan lain sebagainya. Hanya tinggal kami melihat apa dasar saudara-saudara memutus. Dan kami menduga, kami dipersulit untuk mengetahui dasar-dasar saudara mengambil putusan. Itu untuk yang kedua. Dan yang ketiga, tadi Ibu Erna juga menjelaskan bahwa saya salah sebut surat itu tanggal 17 bukan tanggal 16. Saya akan buktikan, Bu, kalau bisa diputar lagi tadi slide-nya. Itu kami ada tanda terima dari Bawaslu Kalimantan Selatan, Bu. Dan itu tanggal 16 Desember 2020 tanda terimanya. Tadi saya bacakan tanda terimanya itu, satu surat kuasa, dan kedua ialah surat permohonan berita acara klarifikasi saksi. Dan itu ditolak pada tanggal 18 Desember 2020. Itu tadi jelas sekali, Bu, ada tanggalnya 16 Desember 2020 dan penolakannya 18 Desember 2020. Jadi tidak ada alasan menyatakan kami tidak membawa surat kuasa dan sebagainya. Terkait itu menjadi masalah teknis di Bawaslu Kalimantan Selatan, nyangkut di sekretariatan dan lain sebagainya. Tentu hal-hal semacam ini justru membuktikan bahwa kinerja rekan-rekan Teradu 1-5 dalam memimpin Bawaslu Kalimantan Selatan ini tidak profesional. Bagaimana mungkin dengan alasan teknis kami, hak keterbukaan informasi publik kami yang bisa kami gunakan untuk menuntut di Mahkamah Konstitusi, menuntut keadilan dimanapun menjadi terhambat. Ini yang seharusnya dibenahi oleh Bawaslu Kalimantan Selatan. Mungkin itu bantahan dari kami, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Nanti sebelum majelis TPD ini mendalami berbagai macam pernyataan, ini sudah dicatat ya, dalam-dalamnya nanti akan kita cross check. Ya, saya persilahkan saksi yang telah diajukan itu ada 2 orang, ya akan disumpah ya. Silahkan saudara saksi, siapa namanya? Saksi nomor 1 siapa nama? Sebut nama. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saksi nomor 1 nama Jurkani Isha, Yang Mulia. Baik. Beragama Islam ya. Agama Islam, Yang Mulia. Baik, saksi yang kedua silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Nama saya Muhammad Isra Farhani, saya beragama Islam, Yang Mulia. Baik, saudara akan diambil sumpah secara agama Islam ya. Silakan berdiri. Al-Quran ada di dekat saudara, silakan. Silakan saudara berdiri. Kepada Yang Mulia Profesor Halim dari Banjarmasin, kami silakan untuk mengambil sumpahnya.
Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya yang sebenarnya memberikan keterangan yang sebenarnya. Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih saudara saksi telah diambil sumpahnya ya. Saudara berarti akan menceritakan, memberi kesaksian tentang apa yang saudara alami, Anda dengar, Anda lihat terhadap peristiwa yang diajukan tadi ya. Kita mulai saksi yang pertama. Silakan, apa keterangan yang akan disampaikan? Yang mulia, mohon izin yang mulia. Apa boleh saya menuntun dengan pertanyaan yang mulia? Saya pandu dulu yang umum dulu, nanti silakan nanti baik dulu ya. Ya, baik, supaya kita tahu dulu ya apa yang secara global dikemukakan. Nanti saya berkesempatan saudara untuk melakukan pertanyaan terhadap saksi ya. Silakan saksi yang pertama. Apa yang akan disampaikan dulu? Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ketahui, saya melihat dan mendengar langsung bahwa pada saat pengadu melaporkan kepada Bawaslu, saya datang bersama-sama yang mana pihak pengadu menyampaikan saksi dan bukti-bukti yang sangat lengkap berupa bakul yang bertuliskan Paman Birin lengkap dengan beras Paman Birin berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi dari kontrak ASN, pegawai kontrak dipaksa untuk melakukan pembungkusan dan pembagian beras. Itu yang pertama. Itu yang pertama yang saya ketahui yang mulia. Kemudian berikutnya yaitu saya mengetahui laporan tersebut ditolak oleh Bawaslu Kalsel. Bisa didengar yang mulia? Sudah, saksi yang pertama, silakan, sudah cukup. Untuk sementara dua keterangan itu yang saya sampaikan di awalnya yang mulia. Baik, kemudian saksi yang kedua, silakan apa yang disampaikan, baru kepada pengadu untuk mendalami, silakan. Saksi yang kedua, apa yang akan disampaikan? Baik, terima kasih yang mulia. Saya akan menyampaikan mengenai laporan pengadu terhadap bakul bantuan sosial yang di dalamnya berisi beras berstiker Paman Birin yang mulia. Dan kemudian laporan tersebut ditolak oleh Bawaslu Kalsel yang mulia. Demikian yang mulia. Baik, ya silakan saudara pengadu untuk lebih mempertajam keterangan saksinya. Silakan. Baik, saya mulai dengan saksi Bapak Jurkani. Saksi saudara, saya panggil saudara saksi ya. Saudara saksi, apakah saat pengadu mengajukan aduannya, saudara saksi hadir mendampingi pengadu saat itu? Saya hadir pada saat pengadu melaporkan ke Bawaslu. Oke, baik. Saudara saksi, dalam tanda terima yang tadi saya sampaikan ke Bu Erna juga, tanda terima permohonan berita acara klarifikasi saksi, itu diterima tanggal 16 Desember 2020 dan itu ada tanda tangan saudara saksi yang menerima. Apakah benar saudara saksi yang menerima tanda terima tersebut? Benar, saya yang menerima. Oke, jadi saudara saksi ya yang mengantarkan surat permintaan berita acara klarifikasi ke Bawaslu Kalimantan Selatan ya? Benar, ya saya yang mengantarkan langsung. Oke. Hasil daripada permintaan tersebut dalam bukti surat yang sudah disampaikan tadi tanggal 18 Desember itu ditolak oleh Bawaslu Kalimantan Selatan. Apakah saudara saksi juga yang menerima hasil penolakan tersebut? Saya diberitahu melalui WA oleh karyawan atau petugas dari Bawaslu bahwa itu adalah ditolak begitu saja. Oke. Setelah ditolak, apa respon saudara saksi saat itu?
Setelah itu saya mempertanyakan kembali, langsung mencari apa alasan-alasan dari Bawaslu penolakan itu. Maka saya langsung berkomunikasi dengan tim divisi hukum yang ada di Kalimantan Selatan untuk meminta kembali apa dasar dari penolakan itu. Oke. Saudara saksi apakah sempat mendatangi Bawaslu Kalimantan Selatan untuk menanyakan kenapa ditolak? Waktu itu saya langsung menelpon bagian informasi bahwa menyatakan ini katanya dari bagian informasi kami belum komunikasi dengan komisioner Bawaslu. Kemudian setelah itu baru ada kabar dari petugas atau ketua dari informasi Bawaslu menyatakan silakan ini diambil, bisa diambil kembali, begitu. Oke. Apakah saudara saksi sempat protes dan terjadi perdebatan mengenai kenapa itu ditolak? Padahal saudara saksi sudah melampirkan surat kuasa. Terima kasih. Saya sempat mempertanyakan waktu itu karena kita mengerti dengan peraturan prosedur, maka kita bersurat dan sekaligus waktu itu bukan surat permintaan tapi dilampiri dengan surat kuasa saksi yang kita ajukan ke Bawaslu. Namun Bawaslu kelihatannya yang menerima adalah petugas yang di bawah. Dia langsung menerima, mungkin terlambat atau apa teknisnya saya kurang tahu. Jadi responnya agak terlambat lah. Jadi respon yang saya ketahui di dalam Bawaslu provinsi ini, dia tahunya respon itu ditolak dan ditolak itu aja. Belum pernah lagi menganalisis secara khusus bagaimana. Kalau saya lihat ke dalamnya, jadi ini bukan mengarang-arang. Karena sudah beberapa kali yang kita ajukan dari pengadu itu, analisis itu tidak pernah dimusyawarahkan. Saya lihat cuma dipercayakan kepada pegawai-pegawai yang rendahan itu aja. Nah, justru itu saya mempertanyakan, ini kok tiba-tiba hari ini misalnya diajukan, malam sudah tahu itu kalimat ditolak. Jadi kita rasa kecewa juga dengan Bawaslu ini. Begitu ya. Oke. Saudara saksi, saya konfirmasi sekali lagi. Jadi saudara saksi ketika meminta berita acara klarifikasi itu sudah membawa surat kuasa ya? Ya, saya meminta dengan surat kuasa pada hari itu bersamaan. Satu map itu. Baik. Oke, baik. Terima kasih saudara saksi pertama. Mungkin saya bisa bergeser ke saudara saksi kedua. Saudara Isrof Farhani. Saya akan mulai dari pertanyaan pertama. Saudara saksi, apakah saudara saksi juga turut mendampingi pengadu dalam membuat laporan nomor 3 2020 ke Bawaslu Kalimantan Selatan ini? Iya, pada saat itu saya juga ikut turut mendampingi pengadu untuk melapor. Oke. Kemudian yang saudara lihat saat itu, atau apakah saudara saksi mengetahui hasil atau akhir daripada laporan tersebut? Hasil dari laporan tersebut awalnya saya tidak mengetahui sejak ada kajian yang diserahkan oleh Bawaslu RI kepada tim divisi hukum. Di situ saya baru melihat bahwa hasil-hasil kajian tersebut berbeda analisa dengan kesimpulannya. Oh baik, oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah benar tadi kan saudara saksi pertama kan yang mengantarkan surat permohonan hasil kajian ya. Kalau untuk suratnya sendiri, apakah benar saudara saksi yang membuat surat permohonan permintaan hasil kajian? Yang membuat surat itu dari tim divisi hukum untuk mengantarkan saya dengan Pak Jurkani yang mengantar ke Bawaslu. Oke. Apakah saat mengantar, ini tadi surat hasil kajian. Sekarang saya mau bertanya juga mengenai surat permintaan berita hasil acara klarifikasi saksi. Apakah saudara saksi juga yang mengantar surat tersebut bersama dengan saksi Jurkani ke Bawaslu Kalimantan Selatan? Benar, saya yang mengantar dengan Pak Jurkani ke Bawaslu Kalsel. Oke, apakah saat saudara mengantar itu sudah dilampiri dengan surat kuasa dari para saksi? Sudah lengkap, sudah lengkap. Baik. Kemudian begini, saya ingin masuk tadi ke, kan dalam laporan 178-179 itu kan saudara bertindak selaku kuasa hukum dari pelapor ya, pelapornya saksi pertama.
Saya ingin mengkonfirmasi video yang tadi tidak bisa diputar. Bisa saudara, kalau saudara masih ingat, apakah bisa saudara jelaskan apa alasan dari Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan saat itu yang menolak permohonan berita acara klarifikasi saksi yang saudara ajukan? Yang saya ingat, penjelasan dari Ketua Bawaslu bahwa surat permohonan tersebut tidak dilampiri sehingga tidak diberikan hasil berita acara pemeriksaan saksi. Yang saya ingat seperti itu. Tidak dilampiri apa, saudara saksi? Mungkin bisa diperjelas. Tidak dilampiri surat kuasa. Tidak dilampiri surat kuasa dari saksi-saksi. Padahal saudara saksi menyampaikan dengan surat kuasa ya? Lengkap dengan surat kuasa. Satu map itu satu map yang ada tanda terimanya. Oke, saya ada tanda terimanya. Pendalaman saya terhadap dua saksi kami yang mulia. Terima kasih yang mulia. Terima kasih saudara pengadu. Saudara teradu, bisa dengar suara saya? Selamat sore. Terdengar yang mulia. Saudara teradu, tadi Anda diduga tidak inkonsisten ya antara hasil analisa kajian memenuhi unsur, tetapi kesimpulannya kok tiba-tiba nggak memenuhi unsur. Kalau penelitian itu nggak nyambung gitu loh ya. Harusnya kan hasil kajiannya diuraikan ya. Tadi sudah dipresentasikan ada 4 unsur-unsur itu sudah terpenuhi kata-kata sudah terpenuhi. Tetapi kenapa kesimpulannya mengatakan tidak memenuhi unsur? Mohon bisa dijelaskan. Siap yang mulia, dijelaskan oleh teradu lainnya.